Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad pernah bersabda, dia bercerita bahwa pada zaman dahulu ada dua orang ibu yang masing-masing ibu itu punya anak kecil, anak bayi. Nah, tiba-tiba salah satu anak itu dimakan serigala. Nah, kemudian kedua ibu ini bertengkar. Kata ibu yang satunya lagi, anak ini anak saya. Tapi kata ibu yang satu lagi, enggak, ini bukan anak kamu, ini anak saya. Nah, akhirnya kedua ibu ini bertengkar. Akhirnya dibawalah perkara ini kepada Nabi Daud. Nah, terus kata Nabi Daud, setelah diadili sama Nabi Daud, maka Nabi Daud memutuskan bahwa yang berhak atas anak ini adalah ibu yang lebih tua, kata Nabi Daud. Jadi anak ini ditetapkan milik ibu yang lebih tua. Nah, tapi ibu yang lebih muda ini nggak terima. Akhirnya dia mencari pengadilan yang lain. Dia pergi kepada Nabi Sulaiman. Nah, akhirnya perkara yang sama ini diadili sama Nabi Sulaiman. Nah, karena perkara ini nggak bisa pada zaman itu kan nggak ada tes DNA begitu, jadi nggak bisa dibuktikan secara biologis bahwa ini anaknya siapa. Maka Nabi Sulaiman menyuruh pembantunya mengambilkan pisau. Nah, anak ini sama Nabi Sulaiman mau dibelah dua, masing-masing bagiannya akan diberikan kepada dua ibu ini. Nah, tapi ternyata salah satu ibu ini dia berkata, wahai Nabi Sulaiman, aku relakan anak ini menjadi milik ibu ini. Udah biar anak ini jadi milik ibu itu asal dia jangan dibelah, asal dia jangan dibunuh. Nah, terus gimana keputusan Nabi Sulaiman? Ternyata Nabi Sulaiman itu memutuskan bahwa ibu inilah yang berhak terhadap anak itu. Jadi ibu yang dia nggak rela anaknya itu dibunuh ditetapkan sebagai ibunya. Nah, dari situ pelajaran yang bisa kita ambil apa? Yang bisa kita ambil adalah bahwa keikhlasan, bahwa sayangnya orang tua, sayangnya ibu itu sama anak itu bisa jadi bukti bahwa itu adalah anak kandungnya. Karena apa? Karena biasanya ibu kandung itu pasti sayang sama anaknya, nggak mungkin anaknya mau dimatiin, mau dibunuh, dia rela, nggak mungkin. Nah, itu cuman kadang-kadang nih Bu, zaman sekarang, kadang-kadang ibu kadang-kadang ada yang ngelahirin anaknya dibuang. Itu. Ya karena mungkin ini rasa malu karena yaitu karena haram, bagaimana tergantung itu. Nah, itu jadi nggak boleh karena apa? Karena kalau dia itu punya anak terus anaknya dibuang, maka dia nggak pantas sebagai ibu. Kan kasihan anaknya dibuang. Coba misalnya ibu masih kecil, masih bayi, dibuang sama ibunya ibu. Gimana ibu rasanya? Masih kecil mah nggak tahu. Jadi nggak apa-apa ya dibuang ya? Nggak apa-apa. Kalau emangnya itu udah takdirnya. Itu nggak boleh begitu Bu. Jadi kita tuh nggak. Nah, ya kan kita namanya anak bayi. Ya kan nggak tahu gimana, terserah orang tuanya mau dibuang mau apa, ya udah ya terima aja kan. Emang mau berontak ya nggak bisa, namanya juga bayi, tapi itu resikonya kepada orang tuanya, dosanya ada di orang tua. Yang anak bayi itu kan lahir tidak tahu apa-apa. Nah,
Kalau orang tuanya pengen dibuang, ya pasrahlah, dibuang-buang aja. Nah, karena ini maunya kamu buang ya buang, ya diterima. Nggak mungkin dia lari-lari, orang belum bisa apa-apa. Ini kalau misalnya ada anak yang buang bayi ngelihat ibu ngomong begini, dia bilang gini tuh kan, ibu umur aja bilang begitu berarti gue bener gue buang anak gue. Tuh, nggak apa-apa gue buang. Udah ntar gue kalau punya anak lagi gue buang-buang aja lagi. Tuh, kalau denger ibu ngomong begitu itu. Nah itu jadi itu perbuatan salah. Kalau misalnya anak itu kalau perasaan saya sih masa dibuang daripada itu misalnya lahir dititipin kalau emang nggak mau melihara kan banyak panti asuhan atau titipin tetangga titipin siapa juga banyak yang mau. Karena orang itu belum belajar. Karena kebanyakan nih orang yang buang begitu karena melakukan suatu hal yang keji dan dia tidak bisa menahannya, jadi untuk menutupin suatu kesalahan, menutupin ini kesalahan yang dia lakukan, dia ingin dibuang. Nah, padahal itu dosa besar. Jadi karena dia tuh nggak tahu aturan, jadi kenapa orang melakukan begitu? Karena dia tidak ngerti agama, karena tidak menjalankan ibadah. Jadi dia melakukan itu karena nggak tahu itu dosa apa, yang penting karena itu udah bisikan iblis, ya udah bodo amat, yang penting happy. Nah itu kan udah bisikan iblis. Jadi Nah, kalau itu, orang mikir ini dosa, ya jangan dilakukan. nah itu salahnya di situ Bu. Jadi ibunya yang berdosa, anaknya yang jadi korban. Nah itu jadi anaknya jadi meninggal gara-gara ibunya salah. Itu nggak boleh begitu Bu. Menurut ibu begitu emang boleh? Nggak Ya, boleh itu. ya enggak dong, maksudnya bayi itu dibuang. Lah kalau menurut bayi ya terserah, boleh dibuang aja, nggak apa-apa, orang nggak Enggak. tahu. Saya kalau Tapi itu kesalahan orang tuanya. meskipun masih bayi nih Bu, kalau dibuang saya emang nggak mau. Lah emang bisa ngelawan? Saya nggak mau dibuang, saya nggak mau bisa. Ya nggak bisa dong. Mana bayi mah awak taunya gitu. Paling taunya ya yang tahu Allah. Cuman taunya bayiku kan nangis, tapi bicaranya kita kan nggak tahu. Yang tahu bahasanya nangis itu Allah. Oh, dia kan aneh, tak digendong. Jadi bayi itu ada bahasanya sendiri. Nangis kalau namanya baru lahir. Jadi itu bahasanya, atau saya minta tolong, atau saya mau minum. Ini kan ada bahasanya. Bayi itu Bu jangan kan dibuang, dicubit aja dia nggak mau, dicubit aja dia nangis. Itu. Jadi perasaan kita aja bayi nggak mau, perasaan kita tuh bayi dibuang nggak apa-apa, dia nggak ngerti ini, perasaan kita begitu padahal perasaan bayi mah nggak mau. Lah iya, itu namanya orang nggak tahu diri, karena nggak tahu akhlak yang baik yang mana. Itu karena itu udah bisikan iblis. Ya, udah ada yang mau ditambahin lagi nggak? Ya sudah. Udah gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.